Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Kali ini saya mau membahas satu topik yang sempat diperbincangkan di forum mahasiswa Universitas Terbuka sekitar sebulan yang lalu, yaitu topik mengenai penipuan-penipuan yang terjadi mengatasnamakan Universitas Terbuka. Topik ini sebenarnya sudah ingin saya bahas sejak sebulan yang lalu, tapi seperti yang kalian ketahui, 3 minggu belakangan ini saya sangat sibuk, sehingga saya tidak sempat membuat video baru dan akhirnya topik ini baru bisa saya bahas sekarang. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang apa saja modus penipuan yang sering terjadi yang mengatasnamakan Universitas Terbuka, bagaimana penipuan tersebut terjadi, mengapa penipuan-penipuan itu bisa terjadi, siapa saja yang melakukan penipuan tersebut, dan bagaimana caranya kita bisa menghindari atau bahkan kita bisa menghentikan penipuan-penipuan tersebut supaya jangan sampai terjadi. Simak baik-baik. Beberapa waktu lalu saya menemukan di forum mahasiswa Universitas Terbuka ada rekan yang mengeluhkan dan mengadukan perbuatan yang disinyalir sebagai tindak penipuan yang mengatasnamakan pihak Universitas Terbuka. Jadi waktu itu rekan tersebut menyampaikan bahwa ada mahasiswa yang diminta untuk membayar biaya pendidikan lebih mahal dari yang telah ditetapkan oleh Universitas Terbuka. Bahkan bisa sampai 2 kali lipat dari yang telah ditetapkan oleh Universitas Terbuka. Saat itu saya membaca postingannya dari awal sampai akhir, dan saya juga membaca komentar-komentar yang disampaikan oleh mahasiswa lain terhadap postingan tersebut. Setelah membaca semuanya itu, saya jadi berpikir topik mengenai penipuan yang mengatasnamakan Universitas Terbuka ini adalah sebuah topik yang cukup penting untuk dibahas dan menjadi perhatian bersama. Karena penipuan-penipuan yang sudah terjadi yang mengatasnamakan Universitas Terbuka ini sangat merugikan mahasiswa sekaligus mencoreng nama baik Universitas Terbuka. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat video yang membahas topik ini, yaitu mengenai penipuan-penipuan yang mengatasnamakan Universitas Terbuka. Saat saya mengumpulkan bahan, saya mulai mencatat bentuk-bentuk penipuan apa saja yang sering terjadi terhadap mahasiswa Universitas Terbuka yang mengatasnamakan pihak Universitas Terbuka. Saya menemukan beberapa bentuk penipuan, ada yang saya peroleh dari cerita langsung teman-teman yang saya kenal baik, ada yang saya alami sendiri, dan ada bentuk penipuan yang saya temukan dari sharing beberapa rekan mahasiswa di forum mahasiswa Universitas Terbuka. Modus penipuan yang pertama adalah markup biaya pendidikan. Kemarin saat saya mengupload video saya mengenai keikutsertaan saya dalam wisuda daring periode 2 tahun akademik 2019-2020, ada rekan mahasiswa atau lebih tepatnya calon mahasiswa baru yang menanyakan kepada saya apakah benar ada pokjar yang melakukan markup biaya pendidikan. Saya menjawab, secara pribadi saya tidak pernah mengalami ada markup biaya pendidikan yang dilakukan oleh pokjar di tempat saya mendaftar untuk kuliah di Universitas Terbuka. Sejak awal saat saya mendaftar untuk kuliah di Universitas Terbuka, pokjar sudah menetapkan biaya kuliah persis sama dengan yang ditetapkan oleh pihak Universitas Terbuka. Nah, untuk biaya kuliah sendiri, teman-teman bisa dapat melihat informasinya secara jelas di katalog Universitas Terbuka. Sayangnya, ada beberapa pengurus di daerah-daerah tertentu yang menambahkan biaya pendidikan akhirnya menjadi lebih mahal dari biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh pihak Universitas Terbuka. Pertanyaannya, penambahan-penambahan seperti ini maksudnya untuk apa? Dan bayangkan kalau mahasiswa yang mendaftar itu banyak, lalu dikali setiap mahasiswa,
tentu dana yang terkumpul yang tidak seharusnya terkumpul itu jumlahnya akan sangat besar. Hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat banyak calon mahasiswa baru urung untuk mendaftar di universitas terbuka karena menganggap slogan biaya terjangkau itu hanyalah isapan jempol. Padahal sebenarnya universitas terbuka sudah menetapkan biaya pendidikan yang sangat terjangkau, hanya saja oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, ditambah-tambahkan akhirnya biaya pendidikan menjadi lebih mahal. Modus penipuan yang kedua adalah penggelapan biaya kuliah. Jadi kalau yang tadi yang pertama itu markup, yang kedua ini lebih jahat, yaitu biaya pendidikannya itu tidak ditambah, tapi malah seluruhnya itu digelapkan. Jadi ceritanya, ada oknum tidak bertanggung jawab yang secara langsung memungut biaya pendidikan dari mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak membayar registrasinya itu langsung ke bank, tapi menyetorkan kepada si oknum ini. Nah, oknum yang menerima biaya pendidikan ini tidak kemudian membayarkan registrasi mahasiswa yang bersangkutan ke bank, tapi uang registrasi yang diterimanya ini digelapkan. Modus yang ketiga, pungutan biaya untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak ada. Modus ini saya temukan dari sharing beberapa teman mahasiswa yang menceritakan bahwa di daerahnya itu sebenarnya tidak ada tutorial tatap muka, tetapi ada oknum yang mengadakan tutorial tatap muka dan memungut biaya dari mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti tutorial tatap muka tersebut. Kemudian, nilai yang diperoleh dari tutorial tatap muka tersebut ternyata tidak masuk pada nilai akhir mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti tutorial tatap muka tersebut karena nilai tersebut tidak pernah disetorkan atau dimasukkan ke universitas terbuka. Ternyata tutorial tatap muka tersebut adalah tutorial abal-abal yang sengaja diadakan oleh oknum tidak bertanggung jawab tersebut dengan tujuan untuk mengumpulkan biaya dari mahasiswa-mahasiswa yang ingin memperbaiki nilai dengan jalan mengikuti tutorial tatap muka. Modus penipuan yang keempat adalah jual beli soal ujian. Untuk modus penipuan yang satu ini, saya dan beberapa teman saya pernah mengalaminya secara langsung. Ketika saya masuk semester 4, ada orang yang menawari saya untuk membeli soal ujian yang menurutnya sudah pasti akan keluar pada saat ujian akhir semester nanti. Waktu itu saya tidak membeli, saya tidak tergoda untuk membeli, karena saya percaya bahwa semua soal yang akan keluar saat ujian akhir semester nanti itu pasti adalah soal-soal yang berasal dari modul yang sudah saya pelajari. Nah, sayangnya ada teman saya yang membeli soal ujian tersebut dan mempelajari soal ujian yang dibeli itu. Kemudian, saya melihat soal ujian yang dibeli oleh teman saya tersebut, dan ternyata soal ujian itu adalah soal-soal yang persis diambil dari modul yang diacak nomor urutnya, dan ada beberapa soal yang dirubah format soalnya itu menyerupai format soal ujian saat ujian akhir semester. Jadi, oknum yang tadi menjual soal ujian itu ternyata hanya membuat logo universitas terbuka di bagian depan. Jadi, soal yang dijual itu hanya merupakan himpunan soal-soal dari modul, tapi di halaman depannya itu dibuat persis menyerupai seperti format atau bentuk soal ujian akhir semester. Harga soal yang ditawarkan oleh oknum tersebut pada waktu itu lumayan mahal, yaitu berkisar antara 250 sampai 350 ribu per soal. Jadi, ada teman yang membeli, ada mata kuliah yang harga soalnya itu 250, ada mata kuliah yang harga soalnya itu 350. Padahal seperti yang saya bilang tadi, soal-soalnya itu merupakan soal-soal yang sama persis dengan soal-soal latihan yang ada di modul,
Hanya saja bagian depannya itu dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk logo Universitas Terbuka pada saat soal ujian akhir semester dibuat. Modus penipuan yang kelima adalah penawaran jasa joki atau peserta pengganti pada saat ujian, baik untuk ujian tertulis maupun untuk ujian online. Jadi dalam modus ini, ada oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku kenal dekat dengan pengurus UPBJJ atau pengurus Pokja yang bisa membolehkannya untuk mengikuti ujian atas nama orang yang membayarnya. Jadi, oknum ini menawarkan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk memberinya sejumlah uang agar pada saat ujian nanti, mahasiswa tersebut tidak perlu mengikuti ujian karena oknum ini yang akan mengikuti ujian. Oknum ini menjamin bahwa jika dia yang menggantikan mahasiswa tersebut mengikuti ujian, mahasiswa tersebut akan memperoleh nilai ujian yang bagus. Tentu saja ini adalah bentuk penipuan karena setiap kali ujian, baik ujian tertulis maupun ujian online, pengawas ujian selalu memeriksa kartu identitas peserta ujian. Jadi rasanya sangat tidak mungkin oknum ini bisa lolos untuk mengikuti ujian menggantikan mahasiswa yang membayarnya. Hanya sayangnya, ada saja mahasiswa yang masih mempercayai oknum-oknum seperti ini, sehingga tergoda untuk mengeluarkan uang membayar oknum-oknum tersebut supaya menggantikannya mengikuti ujian. Jadi saya sudah membahas ada 5 bentuk atau modus penipuan yang sering terjadi mengatasnamakan Universitas Terbuka, yaitu yang pertama markup biaya pendidikan, yang kedua penggelapan biaya pendidikan atau biaya registrasi, yang ketiga pungutan biaya untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak ada, yang keempat adalah jual beli soal ujian, dan yang kelima penawaran jasa joki untuk ujian, baik ujian tertulis maupun ujian online. Nah, setelah kita mengetahui 5 modus penipuan yang sering terjadi ini, akan muncul tanda tanya, mengapa penipuan-penipuan seperti ini bisa terjadi? Menjawab pertanyaan ini, saya mencatat ada beberapa alasan yang menyebabkan penipuan-penipuan ini sering terjadi. Alasan yang pertama adalah kurangnya informasi mengenai Universitas Terbuka. Informasi yang dimaksudkan di sini adalah informasi mengenai biaya pendidikan, informasi mengenai cara pendaftaran, informasi tentang cara pembayaran, informasi tentang sistem belajar di Universitas Terbuka, dan juga informasi mengenai aturan-aturan yang diterapkan oleh Universitas Terbuka. Alasan yang kedua, ada mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari daerah yang jauh dan sulit untuk menjangkau UPBJJ. Nah, mahasiswa-mahasiswa dari daerah-daerah yang jauh dan sulit seperti ini akhirnya pasrah dan percaya saja dengan apa yang disampaikan dan apa yang diminta oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan UT atau UPBJJ. Alasan yang ketiga, ada mahasiswa-mahasiswa yang sudah mulai putus asa karena sudah lama menjalani pendidikan di Universitas Terbuka dan tidak kunjung selesai. Akhirnya mereka mulai memanfaatkan berbagai cara, menghalalkan berbagai cara demi bisa segera menyelesaikan studi. Mulai dari membeli soal ujian sampai dengan membayar jasa joki untuk ujian, baik ujian tertulis maupun ujian online. Kemudian pertanyaan berikut adalah siapa saja yang menjadi pelaku dari penipuan-penipuan ini? Ada 3 kelompok yang menurut saya bisa atau berpotensi menjadi pelaku dari penipuan-penipuan yang mengatasnamakan Universitas Terbuka. Kelompok pertama adalah oknum pengurus Pokja yang menyalahgunakan posisi dan kondisi. Jadi anggaplah kelompok yang pertama ini atau pelaku yang pertama ini adalah pengurus Pokja yang khilaf, entah karena kesulitan ekonomi atau apapun itu alasannya, sehingga dia menyalahgunakan posisinya sebagai pengurus Pokja
untuk melakukan penipuan. Lalu kelompok pelaku yang kedua adalah kelompok oknum yang mengaku-ngaku sebagai pengurus Pokdar atau pengurus UPBJJ. Jadi oknum-oknum ini sebenarnya bukan pengurus Pokjar, bukan pengurus UPBJJ, tapi mereka menemui mahasiswa-mahasiswa dan mengaku sebagai pengurus Pokjar dan pengurus UPBJJ. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok oknum yang bukan merupakan pengurus UPBJJ, bukan merupakan pengurus Pokjar, tapi mengaku kenal dekat dengan para pengurus Pokjar dan para pengurus UPBJJ. Nah, oknum-oknum ini mengaku kenal dekat sehingga mereka bisa menawarkan bantuan-bantuan atau kemudahan-kemudahan kepada mahasiswa-mahasiswa karena hubungan kenal dekatnya ini. Setelah kita membahas tentang apa saja modus penipuan yang sering terjadi, mengapa penipuan-penipuan itu bisa terjadi, dan siapa saja yang menjadi pelaku penipuan-penipuan tersebut, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara menghindari dan menghentikan penipuan-penipuan tersebut. Untuk ini yang pertama saya punya beberapa tips untuk rekan-rekan sesama mahasiswa Universitas Terbuka agar bisa menghindari penipuan-penipuan tersebut sehingga kita tidak sampai menjadi korban penipuan itu. Tips yang pertama, cari tahu informasi secara lengkap dan jelas langsung dari UPBJJ. Jadi kalau kalian merasa ragu terhadap informasi yang didapat dari pengurus Pokjar, kalian bisa langsung mendatangi UPBJJ untuk menanyakan secara langsung terkait informasi apapun yang kalian butuhkan. Atau kalau UPBJJ-nya jauh dan sulit dijangkau, kalian bisa menghubungi UPBJJ melalui telepon atau bisa juga menghubungi Halo UT. Tips yang kedua, rajin baca katalog. Karena dalam katalog itu ada informasi lengkap mengenai biaya pendidikan, sistem pendidikan, dan ketentuan-ketentuan lain yang harus diketahui mahasiswa terkait program belajar yang diterapkan di Universitas Terbuka. Dengan begini, kalian tidak akan mudah terkecoh dengan informasi abal-abal yang disampaikan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Nah, katalog ini bisa kalian dapatkan secara langsung di UPBJJ atau yang paling gampang bisa kalian download sendiri melalui website UT. Tips yang ketiga, bergabunglah menjadi anggota forum komunikasi mahasiswa Universitas Terbuka yang ada di media sosial. Contohnya di Facebook, ada beberapa grup forum komunikasi mahasiswa Universitas Terbuka yang bisa kalian manfaatkan untuk berbagi berita, berbagi cerita, dan berbagi informasi dengan sesama mahasiswa yang berasal dari daerah lain. Dengan begitu, kalian bisa bertanya pengalaman dengan mahasiswa-mahasiswa lain, atau kalian juga bisa menyampaikan pengalaman kalian di daerah kalian mengenai hal-hal yang menurut kalian patut dipertanyakan atau yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Tips yang keempat, jangan malu untuk bertanya dan jangan takut untuk mengadu. Kalau ada informasi yang tidak jelas, bertanyalah supaya jelas. Dan kalau ada sesuatu yang salah atau yang tidak sesuai, mengadulah supaya bisa diperbaiki atau setidaknya bisa ditindaklanjuti. Pertanyaannya, mengadu kemana, bertanya kemana? Kalian bisa bertanya ke UPBJJ dan bisa mengadu ke UPBJJ. Caranya seperti yang sudah saya sampaikan di tips yang pertama, yaitu dengan langsung mendatangi UPBJJ atau menghubungi UPBJJ melalui telepon atau langsung menelpon atau menghubungi Halo UT. Lalu tips yang kelima adalah percaya diri. Belajarlah dengan tekun dan lebih keras. Lalu yakinlah pada diri kalian sendiri bahwa kalian bisa menyelesaikan pendidikan kalian. Dengan begitu, kalian tidak akan mudah tergoda
dengan tipu muslihat oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menginginkan supaya kalian membayarkan sejumlah uang demi bisa menyelesaikan pendidikan kalian dengan cara yang tidak sesuai. Itulah 5 tips yang bisa saya berikan untuk kalian, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, agar bisa menghindari penipuan-penipuan tersebut. Maksudnya supaya kita jangan sampai menjadi korban penipuan tersebut. Sekarang bagaimana caranya kita menghentikan penipuan-penipuan tersebut? Menurut saya untuk menghentikan penipuan-penipuan tersebut, yang paling mudah adalah dengan cara mempertegas peraturan-peraturan yang ada. Nah, untuk yang satu ini tentu saja Universitas Terbuka sendirilah yang harus mempertegas ketentuan-ketentuannya. Dan bukan hanya ketentuan-ketentuannya yang harus dipertegas, tetapi juga menindak tegas oknum-oknum yang menyalahgunakan posisi dan kondisinya, terutama untuk oknum-oknum pengurus Pokja yang menyalahgunakan posisinya dan merugikan mahasiswa-mahasiswa. Menurut saya memang Universitas Terbuka harus memperhatikan dengan serius hal ini, karena meskipun kecil, penipuan-penipuan seperti ini di daerah-daerah bisa mengurangi minat calon mahasiswa baru untuk mendaftar sebagai mahasiswa baru atau mahasiswa di Universitas Terbuka, karena mereka akan merasa bahwa biaya pendidikan sebenarnya tidak murah, karena yang diiklankan memang segitu, tapi ternyata di Pokja bayarnya lebih. Atau juga ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya seperti ini, tapi harus membayar sekian. Hal-hal seperti ini menurut saya adalah hal-hal yang merugikan Universitas Terbuka dan harus ditindak tegas oleh pihak Universitas Terbuka. Lalu dari segi mahasiswanya, bersama dengan pengurus Pokja, kalau sampai ada oknum yang melakukan penipuan dengan mengatasnamakan pengurus Pokja atau pengurus UPBJJ, oknum tersebut harus ditindak tegas, jangan didiamkan. Jadi kalau ada penipuan, harusnya dilaporkan langsung kepada pihak yang berwajib, sehingga kedepannya tidak lagi muncul penipu-penipu baru yang menggunakan modus yang sama. Dengan demikian, kesimpulan saya, untuk menghentikan penipuan-penipuan yang merugikan seperti ini, butuh kerjasama antara mahasiswa dengan Universitas Terbuka, dalam hal ini UPBJJ. Dengan adanya kerjasama yang baik antara mahasiswa dan Universitas Terbuka, penipuan-penipuan yang merugikan ini bisa dihentikan, dan akhirnya Universitas Terbuka bisa dengan baik menjalankan visi dan misinya demi pendidikan, yaitu agar bisa menyediakan pendidikan bagi yang tidak terjangkau. Secara pribadi saya sangat bersyukur karena selama 4 tahun saya menjalani pendidikan di program studi ilmu hukum Universitas Terbuka, saya tidak pernah mengalami penipuan berupa markup atau pungutan-pungutan liar yang dilakukan di Pokja tempat saya belajar. Saya sangat bersyukur bahwa pengurus Pokja di tempat saya bertugas itu, yaitu di Pokja Timur Tengah Selatan UPBJJ Kupang, sangat jujur, sangat terbuka, dan sangat membantu mahasiswa terkait kegiatan kemahasiswaan dan informasi-informasi yang diperlukan. Sehingga penipuan-penipuan seperti yang saya sebutkan beberapa tadi, yaitu markup biaya pendidikan dan penggelapan registrasi, tidak pernah terjadi di Pokja saya. Saya berharap Pokja-Pokja yang lain juga demikian. Dan kalaupun sampai ada Pokja yang saat ini masih menyalahgunakan posisi dan kondisi, alangkah baiknya segera ditindak tegas dan dihentikan hal-hal seperti itu, karena hal-hal seperti itu di dua sisi sangat merugikan mahasiswa sekaligus merugikan Universitas Terbuka. Saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu pengurus Pokja dan pengurus UPBJJ yang telah dengan jujur dan dengan terbuka
menyelenggarakan pendidikan untuk mahasiswa-mahasiswa universitas terbuka di daerahnya. Saya berharap semoga ke depannya semua pengurus Pokja, pengurus UPBJJ di seluruh Indonesia bisa terhindar dari hal-hal yang salah, dari hal-hal yang seperti sudah kita bahas tadi, agar universitas terbuka bisa menjadi semakin baik dan menjadi yang terbaik ke depannya. Saya sangat senang akhirnya saya bisa berbagi pikiran dengan kalian mengenai topik yang satu ini, dan akhirnya saya bisa membahas ini bersama kalian. Semoga pembahasan saya mengenai topik ini bisa memberi informasi untuk kalian dan bisa membantu kalian agar terhindar dari penipuan-penipuan yang mengatasnamakan universitas terbuka. Semoga bersama-sama kita bisa menjadikan universitas terbuka menjadi universitas yang terbaik, yang menyediakan pendidikan bagi yang tidak terjangkau, dan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang berguna sebagai mahasiswa universitas terbuka. Pembahasan saya kali ini saya sudahi di sini, dan seperti biasa saya mohon dukungan kalian untuk subscribe channel saya supaya saya lebih semangat lagi membuat lebih banyak video yang berguna mengenai universitas terbuka, dan bunyikan loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru berikutnya. Lalu tonton juga video-video saya yang lain, like, komen, dan share jika kalian merasa video-video saya itu menarik dan berguna untuk orang lain. Salam semangat, salam sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.